Masih ngobrol mengenai kecintaan warga negara asing dengan Indonesia. Tadi tamu kita sudah membicarakan bagaimana kecintaan itu bisa timbul dan juga berkarir di Indonesia. Yang berikut ini kita akan bertemu dengan seseorang yang juga karirnya ternyata cukup panjang di Indonesia. Selain juga sebagai editor, juga belakangan membesut film dokumenter yang sempat menang di Busan bahkan. Langsung saja kita undangilah dia, Daniel Zif. Daniel kita kenal sebagai awalnya sebagai seorang penulis Jakarta Inside Out. Ya, dan sekarang ini keluar sebuah film yang sekarang ditayangkan di bioskop Indonesia yang berjudul Jalanan. Tapi sebelum kita bertanya, saya akan bertanya dulu satu kata. Satu kata yang mewakili Indonesia, apa tuh? Wah, itu sulit sekali karena begitu banyak hal yang menarik di Indonesia. Kalau harus mewakili dari satu kata, apa tuh? Satu kata? Apa? Macet, apa? Oh enggak, pasti enggak. Apa? Kira-kira? Keramahan. Keramahan. Ya. Keramahan. Ya, itu. Ada pengalaman apa dengan keramahan? Kurang dulu buat Daniel. Sebetulnya dari pertama kali saya datang ke Indonesia sebagai backpacker waktu itu pakai ransel. Itu waktu itu masih umur 21 tahun. Oh, itu udah lama di sini? Udah, itu pertama kali. Pertama kali. Aku terkesan sekali, wah ini bangsa Indonesia ini ramah sekali. Orangnya baik banget, terbuka, selalu menerima tamu dari luar. Dan bisa dibilang dari momen pertama saya sudah jatuh cinta sama Indonesia. Dan dari momen itu selalu tertarik dan ingin terlibat dalam hal-hal yang menarik di Indonesia. Ingin pindah ke sini dan akhirnya jadi pindah tahun 90. Jadi pindah beneran? Oh, luar biasa. Itu pindah tahun? 99. 99. Asal dari mana aslinya? Aslinya dari Kanada. Oh, dari Kanada? Ya. Itu pertama kali ke sini tahun... Pertama kali sebagai backpacker tahun 91. 91 gitu. Tapi pindahan kok bisa ke Indonesia gitu? Pilihannya gitu, kok Indonesia gitu? Waktu itu saya keliling Asia Tenggara sebagai backpacker pakai ransel. Dari semua negara Asia Tenggara, saya paling cocok, paling suka sama Indonesia sebetulnya. Nah, kan tentunya sebuah pengalaman yang luar biasa ya, dari tahun 91 ke 99. 91 awalnya cuma berkunjung sebagai backpacker, dan 99 akhirnya menetap gitu. Sampai akhirnya memutuskan untuk menetap itu gara-gara apa? Apakah mungkin ada pacar di sini atau gimana? Enggak, belum waktu itu. Oh, belum. Sebetulnya belum ada rencana untuk menetap, untuk stay lama di sini. Tapi saya mulai bekerja sebagai wartawan awalnya, terus sebagai penulis. Saya sempat mendirikan majalah kehidupan kota, namanya majalah Jakarta. Waktu itu Jakarta DJ, tulisan lama. Benar. Jadi saya cuma pindah dari proyek ke proyek dan saya lihat wah ini makin menarik nih bekerja di dunia kreatif, di dunia media di Indonesia. Jadi sebetulnya nggak ada alasan untuk pindah lagi. Saya betah di sini, senang banget sama orangnya, sama pekerjaannya. Dan dari situ saya mulai penasaran banget akan soal kehidupan di pinggir jalan di Jakarta, di kota-kota besar di Indonesia. Nah dari situ saya bikin majalah Jakarta, terus buku Jakarta Inside Out tentang berbagai sudut pandang kehidupan kota di Jakarta. Jadi saya jadi fascinated banget sama kehidupan. Jadi banyak yang bisa diangkat sebenarnya dari Jakarta aja nih. Banyak. Dan saya rasa dan sangat percaya kalau jiwa Jakarta ada di situ, di pinggir jalan. Tapi sebenarnya sebagai seorang yang hidup cukup lama di Jakarta ya kebetulan. Asal juga dari Kanada. Nah kalau untuk pandangan seorang Daniel sendiri, Jakarta sebenarnya penyakitnya di mana sih? Biasanya kalau pandangan dari orang luar kan lebih fair gitu ya. Kira-kira kalau pandangan seorang Daniel apa tuh? Itu memang banyak masalah, itu jelas, macet, polusi. Tapi bisa dibilang kalau di poster film Jalanan ini ada tagline di Jakarta masih ada harapan. Dan saya sangat percaya dan sangat merasa kalau di Jakarta ini walaupun macet dan polusi dan banyak korupsi, kalau itu bisa diatasi, masa depan di sini bisa bagus sekali. Oh gitu. Iya. Sebenarnya nggak ada masalah kalau misalnya semua juga warga juga saling bersatu untuk menyelesaikan masalah kita sama-sama sebenarnya ya. Oke, nah sekarang kita akan berikan informasi kepada Anda bahwa
ternyata banyak sekali warga negara asing yang juga mengabdikan dirinya buat Indonesia loh. Mau tahu siapa aja? Yuk sama-sama kita lihat siapa aja. Seberapa besar cinta kita dengan tanah air? Apa yang telah kita berikan bagi Ibu Pertiwi? Bagaimana bila kecintaan tersebut dirasakan oleh mereka warga negara asing? Tonight Show telah merangkum beberapa nama warga negara asing yang juga memiliki kecintaan terhadap negeri Indonesia. Yang pertama, Andre Graaf. Andre Graaf kini memiliki nama Indonesia yaitu Andre Sumur. Nama Sumur diambil karena pria asal Prancis ini sering membuat sumur yang berguna untuk warga Sumba. Kepedulian Andre berawal saat ia melihat banyaknya warga Sumba yang kesulitan mendapatkan air bersih. Hingga kini kabarnya Andre telah membuat puluhan sumur yang sangat berguna bagi banyak orang di Sumba. Aurelien Brule. Pria asal Prancis ini sangat peduli dengan kehidupan owa-owa, salah satu jenis primata di Kalimantan dan Sumatera. Kecintaan Aurelien terhadap owa-owa sudah dimulai saat ia berusia 12 tahun. Saking cintanya pada owa-owa, Aurelien pernah merilis buku yang membahas hewan langka tersebut. Ketertarikannya berawal pada saat ia khawatir akan keselamatan owa-owa yang tinggal di hutan Kalimantan yang pada saat itu sedang terbakar. Robin Lim. Robin Lim pernah mendapatkan berbagai gelar kemanusiaan, salah satunya adalah Hero 2011 oleh CNN. Wanita asal Amerika Serikat ini memiliki jasa yang besar, khususnya bagi bangsa Indonesia. Di bidang medis, ia seolah menjadi seorang malaikat bagi keluarga miskin, khususnya bagi ibu yang tengah melahirkan. Seluruh bantuan pada proses kehamilan diberikan Robin secara gratis. Berikutnya ada Annette Horstman. Bagi masyarakat di Sumatera Utara, nama wanita asal Jerman ini amatlah populer. Annette merupakan wanita yang sangat peduli dengan kelestarian Danau Toba. Bahkan ia tak segan memunguti sampah demi menjaga keindahan dan kebersihannya. Ia bahkan menyebut bahwa Danau Toba tak kalah indah dibanding tempat populer lainnya di Indonesia. Terakhir ada nama Elizabeth Karen Sekar Arum. Nama Elizabeth bisa menjadi bahan renungan bagi para pemuda-pemudi Indonesia. Walau berasal dari Amerika Serikat, ia begitu antusias mempelajari seni tradisional Jawa. Kini nama Elizabeth sudah cukup terkenal. Ia juga sudah pandai berbahasa Jawa dengan baik. Kemampuannya sebagai sinden pun kerap mengundang decak kagum. Itulah tadi beberapa nama warga negara asing yang telah mengabdikan hidupnya untuk Indonesia. Meskipun terlahir di negeri seberang, namun kecintaan dan pengabdian yang mereka lakukan pada Ibu Pertiwi dapat dijadikan suatu inspirasi bagi kita, warga negara Indonesia sendiri. Ya, kalau kita lihat tayangan tadi, mestinya kita sebagai warga negara Indonesia, warga Jakarta, malu dong. Ternyata banyak juga teman-teman yang dari luar Indonesia justru mengabdikan dirinya buat negara kita. Nah sekarang kalau untuk pandangan Daniel sendiri, potensi terbesar di negara ini yang belum digali itu kira-kira apa ya? Banyak sekali sebetulnya. Mungkin yang kita menghadapi sekarang adalah masalah besar dengan korupsi. Yang banyak potensial yang justru dibuang atau tidak terpakai. Tapi dengan adanya pimpinan baru, dengan adanya KPK misalnya, saya rasa akan lebih baik. Potensi juga untuk turisme yang lebih kuat pasti ada, karena ini negara yang indah banget, tapi belum terpenuhi potensial itu. Ya belum bisa terlihat oleh masyarakat luar ya. Itu padahal kita punya banyak ya di sini ya. Nah sekarang kita akan ngobrol mengenai karya dari Daniel yang sekarang ini mungkin bisa dinikmati oleh masyarakat, yaitu film Jalanan. Sebelum kita mengulas, kita akan undang, inilah dia para pemeran film Jalanan yang kebetulan mereka ini asli diambil dari jalanan. Mereka asli diambil jalanan. Kenal dengan mereka sebelumnya ketemu di mana? Ketemu di pinggir jalan. Jadi itu dalam proses saya ada rencana bikin film dokumenter yang mendokumentasikan kehidupan orang pengamen jalanan atau musisi bis di Jakarta. Saya sengaja cari orang yang berbakat, yang punya personality yang kuat. Dan akhirnya saya bertemu mereka satu-satu di pinggir jalan. Ada Boni, ada Ho, ada Titi. Dan kami sudah sempat kerjasama hampir 7 tahun di proyek 7 ini. tahun. Baiklah langsung saja kita akan undang untuk bersama-sama ngobrolan kita. Inilah dia, Ho, Boni, dan Titi.
Nah, ini adalah para pemeran film jalanan. Untuk Anda mungkin bisa menyaksikan di bioskop bahwa sebenarnya film tuh nggak mesti drama, nggak mesti action, tapi lihat sisi kehidupan dengan sebenarnya. Ingin tahu lebih detail bagaimana film jalanan? Jadi kemana-mana. Kita akan kembali hanya di Tonight Show. Sekarang ini jalan-jalan ke bioskop dan lihat ada satu film produksi film Indonesia yang diproduksi oleh Daniel ini berjudul Jalanan. Pasti bertanya-tanya untuk yang belum nonton, seperti apa sih filmnya? Bagaimana kalau kita saksikan sama-sama trailer film Jalanan? Ini dia. Ya, selamat sore, jumpa kembali dan kami dua musisi jalanan yang akan mencoba menghibur Anda lewat teman-teman kami. Alhamdulillah, wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Iya, kalau bawain lagu itu keren ya, kontekannya ya. Orang-orang yang pakai jilbab itu biasanya tuh kalau ngamen sama pengamen susah ngasihnya. Kita bawain lagu begitu dia kencang ngasih 1.000. Pernah ya kita ada yang ngasih 100.000. Gue nggak punya apa-apa, harta cuma gitar busuk. Bini nggak punya, pacar proses melulu. Tapi kan tujuan saya berkarya yang real di depan manusia, di atas bis. Dari lagu saya mereka dengar. Ame-ame belalang kupu-kupu, gantung yang korupsi sekalian diberantasi. Oh yes. Untuk yang belum tahu bahwa film Jalan ini baru aja menang tahun kemarin itu di Busan Festival. Bisa ceritain nggak? Kok bisa sampai ke sana dan menang? Itu gimana ceritanya? Itu festival film terbesar di Asia yang mungkin termasuk paling penting di Asia juga. Kami terpilih untuk ikut kompetisi Best Documentary dan akhirnya menang juga di Oktober kemarin. Dan kami ajak Ho juga ikut ke Korea. Itu pertama kali. Ketemu boy band dong. Ya, jadi menang di situ. Dari situ mungkin ada lumayan banyak dari industri di sini yang memperhatikan film jalanan itu. Sampai akhirnya setelah perjuangan yang lumayan panjang, kita berhasil masuk ke bioskop di Indonesia. Dan itu jarang banget ada dokumenter yang masuk bioskop. Iya, luar biasa. Keren. Ini perlu kita kulik juga nih. Ini biasanya kan Ho, Boni sama Titi ini biasa hidup di jalanan, ya kan? Sebelum film ini dibuat itu tahun 2004 awalnya. 2006. 2006. Sebelumnya kalian sudah berapa tahun di jalanan? Aku dari udah umur 13 tahun. Berarti udah berapa puluh tahun tuh ya? Ada 20 tahun. 20 tahun ada? Ada. 20 tahun? Kalau Boni? Saya dari 8 tahun, umur 8 Umur tahun. 8 tahun. Umur 8 sama tahun. juga 20 tahunan juga. 20 tahunan juga? Iya. Kalau Ho nih kayaknya paling muda nih dari wajahnya. Iya benar. Saya di umur paling tua, tapi di sini pengalamannya paling muda. Umur 24 saya 24 mulai? mulai ya. Oh gitu. Sebelumnya? Sebelumnya pernah bekerja gitu. Oh pernah bekerja. Iya. Dan kemudian setelah itu baru akhirnya ikut mengamen juga. Ketemunya gimana? Apakah memang sebelumnya sering banget di jalanan juga? Jadi interest, aduh nih jalanan tuh gimana? Maksudnya ditemukan memang ketemukannya digabungkan atau memang mereka udah satu tim? Enggak, mereka belum satu tim. Ho dan Boni udah kenal karena nongkrong di tempat yang sama. Titi belum kenal mereka sebetulnya. Saya waktu itu mencari karakter yang bisa jadi karakter utama di filmku. Karakter yang kuat, yang punya karisma, yang punya bakat musik dan punya karya sendiri. Dan aku bikin semacam audisi rahasia di dalam kepala aku aja, naik turun Metro Mini, Kopaja setiap hari untuk menyaksikan dunia pengamen itu dan untuk mencari pengamen yang berbakat dan punya karakter yang kuat. Jadi naik turun Metro Mini nggak tahu tujuannya kemana pas sambil cari gitu ya? Nggak, Sambil malah audisi. selalu nyasar, ikut aja. Dasar. Nah sekarang mungkin untuk yang belum nonton filmnya, kita akan mendengarkan salah satu lagu yang mungkin bisa disaksikan juga di filmnya. Sekaligus kita melihat seperti apa sih kemampuan Boni sama Titi di sini. Bagaimana kalau kita nonton sama-sama? Setuju? Setuju? Oke. Boni dan Titi. Hey, asik. Anak sekarang lagi nyentrik. Sana jin robek, kuping ditindik. Biar bulu, emang udah bulu. Hey,
maju. Harga sembako melambung tinggi, beginilah nasib negara kita. Yeah. Orang nyanyi, ho di belakang. Keras suaranya. Biasanya Oh iya, karena lagi Honor suka. sama. Itu yang bunyi jenggotnya sebenarnya ya. Nah di sini ternyata film jalanan ini bukan hanya dokumenter biasa, karena di dalamnya ditawarkan apa aja? Ada dramanya, ada. Ya, biasanya kita tahu kalau dokumenter itu ada banyak isu sosial gitu. Mungkin di belakang cerita ini ada isu-isu juga sih. Tapi saat nonton ini benar-benar pengalaman yang penuh drama, komedi, banyak humor. Aku paling nggak suka kalau ada program atau film tentang orang miskin yang selalu bikin sedih gitu. Oh iya. Ha. Karena orang miskin sendiri atau orang di pinggir jalan, mereka nggak selalu sedih. Mereka malah lebih banyak ketawa daripada orang kaya biasanya. Iya benar. Orang kaya Jadi suka kalau film ini mau jujur, harus juga menggambarkan kebahagiaan di pinggir jalan. Dan mereka hampir selalu bahagia juga. Ya tentu saja ada yang sedih juga, di film ini juga ada. Pokoknya ada drama, ada humor, ada banyak musik. Dan banyak sekali penonton dalam 2 minggu terakhir ini, pas keluar dari bioskop bilang, wah ini kayaknya bukan dokumenter ya, ini drama atau komedi gitu. Jadi agak sesuatu yang baru ya. Ya. Yang Jadi, menghibur. yang menghibur ya. Ini permasalahan kalian juga di konfliknya diangkat juga nggak? Iya. Iya. Iya semuanya. Nah pada saat kalian ngejalanin syuting, kalian ngerasa seperti syuting atau gimana? Kan diikutin kamera tuh kan? Ya. Awal-awalnya ya merasa, tapi lama-lama ya enggak, anggap aja batu. Oh gitu ya. Udah terbiasa gitu ya. Iya, mulanya risih gitu ya kan diikutin dari apa aja, tapi lama-lama ya udahlah memang dokumenter memang seperti itu kan katanya ya udah. Jadi ya aku mau kemana itu diikutin dia ya udah biasa aja. Ada pengalaman yang nggak bisa dilupain nggak? Selama 7 tahun pembuatan dokumenter ini kan 7 tahun ya? Ada nggak pengalaman yang mungkin nggak terlupakan, yang mungkin bisa dilihat orang juga di layar? Ada, kalau saya pribadi saya ada. Apa tuh? Pernikahan sama ibunya Tegar. Untuk terakhir Oh di ini. pernikahan itu juga? Iya. Sampai ada juga di sini? Itu, Luar biasa. Itu Sampai masuk penjara juga sih. Ada penjara juga. Kita ikut, ada scene yang cukup serem, kita masuk penjara. Ya, Om. ikut masuk juga ke dalam penjara Iya. Iya syutingnya? dong. Boleh. Duh total banget ya. Sampai ke dalam penjara. Orang di penjara bisa dihukum di penjara, ini masuk walaupun ngambil gambar. Tuh hebat tuh. Kalau Bodi? Kalau saya yang itu Hayat Kolong. Nah itu. Oh itu? Jadi bagaimana saya bisa bikin hayat di kolong? Jadi biar mereka yang orang-orang kaya bisa nginep. Ya murah lah. Oh gitu, Hayat Kolong ya. Boni kan tinggal di kolong jembatan selama syuting itu. Dia selalu pengen bikin kolong itu indah. Ya, supaya walaupun kolong jembatan, tapi tetap punya harga Seperti diri. Hotel punya Hyatt apa. ya? Ya. Semangat hidup. Semangat hidup itu semangat yang kita ambil maksudnya tuh ya. Titi? Ya. Kalau aku di film itu kebetulan bapakku kan udah meninggal sekarang ya. Aku seneng banget film itu ada ya Daniel ya, makasih. Ada kenangan bapak aku tuh yang dia semasa masih hidupnya. Film itu dari bapakku masih ada ya, sampai sekarang udah nggak ada. Jadi dia nyanyi lagu Jepang ya Daniel ya, menceritakan tentang Indonesia, dia nyanyi Indonesia Raya. Jadi di situ aku selalu nonton film itu terus berderai air mata. Ini recommended berarti untuk orang Indonesia bahwa ternyata film di Indonesia tuh nggak mau nonton begitu-begitu aja. Ini salah satu tayangan yang mesti disaksikan karena ini lebih jujur, ya kan? Pada saat pembuatan pakai naskah nggak atau pakai senario apa? Nggak, sama sekali nggak ada. Saya mengikuti mereka setiap hari apa adanya saja. Saya ngangkat di kamera. Itu aja. Nggak pakai Ngambil skenario. gambar sendiri? Iya. Jadi kameramen sendiri juga ngederek juga sendiri juga. Iya. Waduh. Iya. Selama 7 tahun itu. Iya. Ya. Dan alasannya bukan karena saya kameramen, saya memang tidak punya pengalaman sebagai kameramen seperti sebelumnya. Tapi saya merasa kalau saya datang sama kru yang besar, ada lighting, kameramen gitu segala macam 5 orang, itu sangat mengganggu feeling nih ya, mengganggu scene, mengganggu realita. Jadi akhirnya saya Mengganggu bis juga ya? Mengganggu bis juga, apalagi yang sempit gitu di Metro Mini. Jadi akhirnya aku kerja hanya sama satu orang lagi, Meta namanya. Dia juga pengamen pengamen jalanan. Aku ngajarin dia rekam sound. Dia jadi sound woman, sama aku pegang kamera, itu aja, berdua aja sama mereka. Jadi
Berarti benar-benar jujur nih film ini, real banget kejadiannya ya. Kebayang Ri kalau misalnya semuanya krunya ada 20 gitu. Oke, adegan bis, cet, lighting, boom. Iya benar. Bentar. Gitu. Rasa realitinya hilang langsung kan. Ya, ya. Rempong. Langsung Gitu rempong ya. banget. Nah sekarang nih sebagai kata-kata penutup, masing-masing berikan informasi kepada yang di rumah, yang belum nonton filmnya. Kenapa harus nonton film ini? Mulai dari Hope. Ya untuk pemirsa, untuk semuanya yang ada di Indonesia, ya supaya bisa nonton film jalanan, karena film jalanan ini benar-benar film yang mendidik untuk generasi bangsa Indonesia, terutama generasi jalanan. Ya harus berkarya, harus terus bekerja keras, jangan mundur, terus yang tekun dan berdoa penuh semangat. Luar biasa Ho ternyata ya. Walaupun suara serak, mulutnya ketutupan kumis, tapi tetap aja keluar suaranya apa? Kata-kata yang keluarkan begitu indah ya. Sekarang Boni? Ya kalau saya harapannya jangan sampai orang-orang kaya main film terus orang miskin nonton gitu. Sekarang berbalik, orang kaya mesti nonton orang miskin. Biar merasakan, sama-sama ngerasain. Iya. Benar ya. Titi gimana Titi? Kalau aku, ya film ini menurut aku ya bagus banget. Jadi mungkin untuk masyarakat Indonesia jarang sekali film yang mendidik ini seperti ini ada. Bukan yang banggain diri sendiri, emang benar. Kenapa harus orang bule? Kenapa bukan orang dari Indonesia sendiri, ya kan? Karena kecintaannya dia. Makanya aku ajak semuanya nonton film jalanan. Karena film ini mengajak kita tuh untuk menghargai lagi hidup, lebih menghargai hidup. Iya benar sekali. Daniel, sebagai creator untuk masterpiece ini kira-kira apa nilai yang bisa diterima oleh masyarakat ketika menyaksikan ini? Mungkin masyarakat bisa merasa sama seperti saya waktu saya menonton film ini. Dan itu saya terus terang, walaupun saya sutradaranya, saya selalu selama proses pembuatan film ini, selalu terinspirasi, mungkin mereka sendiri nggak tahu, saya selalu terinspirasi dari mereka. Dari semangat mereka, semangat hidup mereka. Kita ada satu kutipan dari Ho di film ini, hidup harus dihidupkan. Dan itu mungkin kalimat yang sangat sederhana dan sangat obvious, tapi itu tidak cukup sering dipakai dan diucapkan di Indonesia dan di mana-mana. Bahwa hidup harus dihidupkan, kita bikin karya, kita semangat, benar-benar harus dihidupi, jangan menyerah, bahkan orang yang miskin dan tinggal di pinggir jalan, kalau mereka aja punya semangat hidup, apalagi yang lain. Jadi dari situ saya dapat banyak inspirasi, dan film ini itu film yang walaupun tentang kemiskinan dan masalah sosial, ini sangat hopeful, sangat punya ada optimisme gitu di dalamnya. Inspiratif ya? Iya. Ya ini sudah terbayang bagaimana ya juga banyak sekali hal-hal inspiratif yang bisa kita dapatkan dari film ini. Yang ironis di sini adalah film ini adalah menunjukkan bagaimana kecintaan dari sesuatu yang mungkin kita pandang sepele. Tapi justru kecintaan kenapa datangnya justru dari yang dari luar memandangnya. Ayo dong bangsa Indonesia sendiri, kita juga tunjukkan kecintaan kepada negara kita sendiri ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk para cast and crew, semua creator dari film Jalanan ini. Untuk info, kritik, saran atau segalanya silahkan share ke kita. Kemana Esti? Langsung tweet kita di @tunaidshow_net, cek Instagram kita juga di tunaidshow_net. Jangan lupa subscribe langsung di YouTube Tonight Show Net. Luar biasa. Dan jangan lupa juga sebentar lagi Net akan ulang tahun tepat tanggal 18 Mei ya. Jadi tungguin tanggal mainnya dengan luar biasa juga. Dan ingat, ini sebuah ironis yang baru saja kita saksikan sama-sama di sini, bahwa cinta memang tidak harus memiliki. Dan ada ungkapan cinta tanah air, contohnya teman-teman kita ini, walaupun mereka cinta tanah air, mereka tidak punya tanahnya, tidak punya airnya, tapi mereka masih tetap cinta. Itu yang harus ada dalam hati kita ya. Sampai ketemu lagi di episode